Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita datang untuk memuji dan menjembah nama Tuhan. Dan biarlah hanya Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita pujikan lebih. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Yesus Tuhan, kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu
kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi di bulan yang baru, bulan Desember. Ini semua karena kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Tak sedikit pun luput dari pandangannya Tuhan. Kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita pada bulan ini kita diberikan tema tentang kerajaan Allah. Kalau kita berbicara tentang sebuah kerajaan atau tatanan negara atau suatu tatanan yang terstruktur, itu kita akan berbicara tentang suatu tempat syarat layaknya orang tersebut untuk masuk di dalam sebuah kerajaan, warga kerajaan ataupun warga negara Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai yang ke-12 Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan membacanya dari ayat yang ketiga. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema ucapan syukur dan doa. Ayat yang ketiga, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Ayat 4, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahan imanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Ayat 5, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. 7, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudus dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepada kamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang warga kerajaan Allah atau sebuah kerajaan, kita akan berbicara tentang sebuah tempat atau wilayah yang sedang dikuasai Bapak Ibu Saudara sekalian. Kerajaan adalah sebuah wilayah, memetakan sebuah wilayah, sama dengan sebuah negara atau sebuah bagian, negara bagian, wilayah. Kalau mungkin kita saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berbicara tentang kabupaten atau provinsi, atau lebih luas lagi kita akan berbicara tentang sebuah negara yang lebih besar, wilayah yang lebih luas. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang ini, seorang warga negara asing yang bukan warga negara Indonesia mau masuk warga negara Indonesia, itu harus memenuhi beberapa syarat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin beberapa waktu lalu, kalau belum berubah aturannya, ada salah satu syaratnya, mungkin kalau tidak salah harus 5 tahun menetap di Indonesia tanpa pulang ke negaranya yang asli. Nah, selama 5 tahun berturut-turut tanpa pulang harus stay di Indonesia. Itu salah satu syarat, mungkin belum berubah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah syarat yang mutlak. Karena apa? Untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia, bangsa Indonesia, ke dalam wilayah negara kesatuan Indonesia. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita berbicara tentang warga kerajaan Allah, kita juga harus ikut serta atau ikut melihat bagian apa yang diinginkan oleh Allah untuk menyatakan dirinya kepada kita, untuk menyatakan diri kita bagian dari kerajaannya Allah.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya berikan pertanyaan, apakah warga Anda termasuk warga kerajaan Allah? Nah, ini satu pertanyaan yang gampang dan mudah Bapak Ibu Saudara. Pasti kita akan bilang, ya saya warga kerajaan Allah, saya warganya kerajaan Tuhan, saya warga atau umat kesayangannya Tuhan. Benar, tidak salah Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah mati bagi kita, bagi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di kayu salib, menyelamatkan kita, menyatakan dirinya, memberikan perdamaian bagi kita. Tapi yang pertanyaan kedua di sini, apakah Anda layak, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya, ketika Tuhan bertanya, apakah Anda layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Ini sebuah dilema bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Keraguan-raguan mulai muncul di sini. Kenapa? Karena mungkin kita bilang, ya kalau kita masih dengan keyakinannya, ya saya masih yakin saya warga kerajaan Allah. Karena saya beriman, karena saya setia datang ke gereja, karena saya setia datang berdoa, saya setia untuk mengucap syukur. Ya itu tidak salah, itu benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi sebagian orang akan ragu-ragu. Nah di sini kalau kita melihat di dalam kitab Tesalonika ini, kita akan berbicara tentang ada bagian-bagian syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah itu sendiri. Yang pertama, syarat menjadi warga kerajaan Allah yang pertama harus memiliki pembuktian di dalam imannya. Ayat yang kelima dikatakan, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Pernyataan iman ini harus dilakukan, harus dinyatakan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya dari perkataan atau dari mulut kita ini. Harus ada tindakan yang nyata, yang tersalurkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena begitu banyak orang di luar sana yang menyatakan bahwa mereka orang bagian kerajaan Allah, mereka menyatakan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan, tapi mereka tidak bisa menyatakan bahwa iman mereka itu seperti apa yang mereka ucapkan di mulut mereka. Ini sebuah dilema yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara sekalian. Warga GKI, mari kita menjadi bagian dari kerajaan Allah, menyatakan iman kita dengan kesungguhan hati, menyatakan iman kita dari dasar hati. Karena dari dasar hati ini dapat membuktikan seberapa besar kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita menyatakan iman kita dari dasar hati kita, itu sebuah bukti menunjukkan seberapa besarnya kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pembuktian ini merupakan bagian dari dasar atau syarat untuk menjadi warga kerajaan Allah. Sama dengan orang asing masuk warga negara ini, harus buktikan dulu engkau setia kepada NKRI, kamu setia kepada bendera merah putih, sehingga engkau bisa masuk menjadi bagian dari warga negara Indonesia, WNI, bisa memiliki KTP, bisa memiliki kartu keluarga Indonesia. Itu adalah bagian, buktikan, tidak mau pulang lagi ke negara yang asal, ke negara yang sebelumnya, harus stay di Indonesia. Itu sebuah pembuktian yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, syarat yang kedua, memiliki pertumbuhan iman. Ayat yang ketiga bagian B dikatakan sana, kami wajib selalu mengucap syukur. Saya baca dari bagian A. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memiliki iman, kita harus memiliki iman yang bertumbuh. Bukan iman yang stagnan, bukan iman yang diam di tempat. Iman yang Tuhan inginkan adalah iman yang bertumbuh, sehingga ketika dia bertumbuh, dia bisa berkembang lebih besar dan menghasilkan buah. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Bukan sekedar biasa saja. Iman yang penting kita sudah datang percaya, sudah tahu tempat beribadah di mana, sudah tahu siapa Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya seperti itu. Iman yang jatuh di tempat yang tepat, walaupun ada iman yang jatuh di tempat yang tepat, sehingga dia harus menghasilkan buah, sehingga dia harus berbuah, berkembang, menghasilkan sesuatu, berdampak, menghasilkan dampak yang besar bagi orang lain. Iman yang jatuh di tempat yang tidak tepat, walaupun setiap hari datang ke gereja, tetap tidak akan membawakan hasil Bapak Ibu Saudara. Tapi iman yang jatuh di tempat yang tepat,
dia akan membawakan hasil setiap hari, setiap waktu akan mendapatkan hasil. Setiap hari dia akan mendapatkan hasil. Tapi bagi sebagian orang berkata begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, loh, iman yang tepat memang seperti itu. Tapi ada orang yang datang ke gereja, setiap hari datang ke gereja tapi kelakuan masih begitu. Nah Bapak Ibu saya menjawab gini, orang setiap hari pun datang ke gereja masih dibilang begitu, apalagi yang datang ke gereja. Ini pasti lebih parah. Karena imannya bertumbuh ketika dia mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Ketika dia mendapatkan puji-pujian, ketika dia bertumbuh bersama Tuhan, ketika dia bertemu dengan Tuhan, itulah imannya akan bertumbuh. Dia mendapatkan kesegaran yang baru di dalam hatinya, di dalam kehidupannya. Dia akan disegarkan, dia akan disirami, dia akan dipupuk lagi yang baru ketika dia datang bersekutu dengan Tuhan. Itulah bedanya. Jadi jangan sampai buat pembelaan bahwa orang datang ke gereja seperti ini. Wah, orang sudah datang ke gereja dinilai seperti itu, apalagi enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga, syarat untuk menjadi warga kerajaan Allah, selalu meminta untuk dilayakkan menjadi bagian dari kerajaan Allah itu sendiri. Selalu meminta untuk dilayakkan. Kenapa? Karena itulah keinginan kita. Jangan sampai cuman misalnya sudah, aku mau menjadi warga negara Indonesia, terus hanya diam tok di tempat, hanya diam-diam di rumah tanpa mengurus segala sesuatu. Harus datang ke catatan sipil, datang ke kantor imigrasi dan lain sebagainya. Harus datang ke departemen-departemen yang berhubungan dengan pemindahan kependudukan. Nah inilah yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau menjadi bagian dari kerajaan Allah, kita harus meminta selalu kepada Allah untuk kita dilayakkan untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah itu sendiri. Ayat 9, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. 10, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percaya. Karena itu kami senantiasa berdoa juga kepada kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Ini yang penting di sini, Bapak Ibu. Selalu meminta untuk dilayakkan untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Sidon Jemaat JKI Pondok Daud, mari kita untuk tema-tema kita pada bulan-bulan yang lalu sudah mengarah semakin hari semakin mengerucut, dan bulan ini diarahkan kepada kerajaan Allah, kerajaan yang kita rindukan semua, umat Kristen, umat yang percaya kepada Allah, bahwa kita menantikan kerajaan itu di muka bumi ini, di dalam hati kita, di dalam persekutuan kita. Tapi apa yang penting, kita selalu meminta bahwa kita menjadi layak di dalam bagian kerajaan Allah itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati.